selamat sore semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, sore ini sudah cukup banyak kayaknya yang hadir siap. Mungkin bisa silaturahmi dulu di kolom komen sebelum komennya nanti saya tutup ya gitu, dan saya akan coba tersambung dulu sama narasumber kita hari ini. Nggak cuma satu tapi akan ada 2 narasumber sekaligus yang akan sharing di sore hari ini ya. Jadi teman-teman tungguin aja, yang mau nanya boleh, tapi nanti di kolom Q&A. Jangan lupa, jangan di komen. Oke, kita coba undang dulu ya. Halo. Gede banget muka saya ya. Sama, muka gue juga gede. Nah dulu, satu lagi kayaknya belum masuk ya? Sebentar. Iya, namanya Mike Kenzie. Tapi pakai akunnya akun lo ya? Iya, harusnya dia yang pakai akun dagelan, saya pakai akun sendiri. Tapi dia nggak bisa, ini tadi nggak bisa, apa namanya? Nggak Kok bisa masih belum? Sebentar, Iya. belum muncul ya? Bentar. Iya. Wait. Kayaknya yang satunya belum muncul. Iya. Nah, Saya sembari ngetes ini ya, Irfan ya. Monggo, silakan. Kita masih nunggu ya. Uh, Satu lagi. Sebentar. Aman nih. Belum muncul sih, kayaknya belum. Sepertinya yang bersangkutan ya, dengan akunnya Gatot. Ini kayaknya belum ada di live-nya. Jadi kayaknya belum bisa dipanggil. Bukan, ini saya bukan adminnya. Adminnya mah orang lain. Admin dagelan tuh banyak yang nanya. Oh, ini adminnya. Bukan. Saya bukan adminnya. Ini bosnya gitu ya. Bukan. Sebentar ya. Kok masih belum muncul ya? Dagelan lucu. Saya kagak lucu ya, kebenaran ya. Aduh, mohon maaf nih ya. Lucu, nanti mau ngelawak kan hari ini? Kayaknya IG Live kali ini kayaknya ntar mau pakai sketsa komedi mungkin ya. Nah, ini adminnya baru datang nih lagi. Baru nonton. Mana? Ada itu, nggak bisa saya sebutin. Oh, nggak bisa. Sebentar. Ini mana ya? Kok nggak muncul-muncul Nah, ya? itu tuh, Michael Kienzi itu, Bu. Mana? Mau tuh. pakai akun Michael aja nih? Iya, kan Yaudah, harusnya boleh. Kan saya yang pakai akun pribadi, dianya nggak bisa. Siap. Bentar, gua add dulu ya. Tapi nggak muncul juga tuh. Oh, ini nih ada. Nah, udah ada mic, saya keluar ya, Bu ya? Hah? Jangan. Waduh. Hai. Halo, Mbak. Waduh. Halo, brengos kui lo, Mas. Oke, nah sudah muncul dua-duanya. Kayaknya ini, yang pasti ini kayaknya ada apa namanya ya? Negaranya dagelan sama negaranya foodies kayaknya ini. Jamaahnya foodies sama jamaahnya dagelan ini berkumpul jadi satu. Oke, nah sekarang kita mau ngapain ya? Loh, salah nanya gue. Si Mike mau joget katanya, Bu. Panggilin Dudu, Pak. Apa? Panggilin Dudu. IP kita. Panggilin Dudu. Iya. Mana emang ada di situ? Nggak ada kan? Nggak dong. Oke, nah mungkin gini lah. Gue Yeah. dulu deh. Gue perkenalan singkat foodies dulu. Mungkin ke ke negaranya dagelan, ke pemirsanya dagelan. Nanti gantian kali ya, kalau nggak Gatot atau Mike, salah satu aja.
Mau berdua juga boleh. Nanti akan perkenalan singkat Invia itu apa dan apa hubungannya sama dagelan. Oke, aku dulu ya. Gitu. Oke, Boleh. jadi teman-teman, ini buat yang belum tahu aja. Kalau yang udah tahu nggak apa-apa, dengerin lagi aja. Jadi Foodies ini sebenarnya kan tadi udah sempat di opening sedikit sih sebenarnya. Jadi Foodies ini kan memang visi misinya itu changing people life through F&B education. Jadi kita ngasih edukasi, menutup gap, dan membuat calon dan pebisnis kuliner aware dengan blind spot dan challenge di dalam menjalankan bisnis kuliner. Foodies juga membangun ekosistem yang menghubungkan calon dan pebisnis kuliner dengan resources atau vendor, pebisnis kuliner lainnya, edukator, mentor atau konsultan, regulator, financial institution, investor, dan masyarakat pada umumnya. Nah, edukasinya Foodies itu macam-macam bentuknya. Ini kenapa nih gue diketawain? Gue nggak lagi ngomong kok. Serius banget soalnya. Serius banget. Oh iya, serius banget ya. Saya pengen tepuk Berarti harus gimana nih? Harus sambil nari-nari atau gimana? Ya udah, oke. Jadi intinya Foodies itu sebetulnya intinya Foodies itu ngasih edukasi lah untuk teman-teman yang mau bisnis kuliner. Yang mau bisnis kuliner, yang belum punya bisnis, atau yang udah punya bisnis tapi pengen bisnisnya scale up. Apa ya scale up tuh? Membesar. Lebih gede lagi, expand. Ya, makin gede. Oke, nah gantian sekarang. Daripada gue diketawain dulu deh tadi. Kita nggak siap kalau serius gitu, Mbak. Oh, nggak siap. Ya udah. Jadi gimana? Biasa. Santai aja, santai ya nggak? Ya udah. Oke, gantian. Mungkin lebih ke apa namanya ya? Kenalannya mau sambil joget boleh. Monggo, silakan. Ya, mungkin Pak Mike saya dulu ya, Pak Mike. Iya dong. Aja. Emang manggilnya Bapak? Iya, enggak, kita memang ini itu. Lebih tua soalnya, saya masih 22. Iya, kita 43. Pak Gatot masih Gen Z soalnya. Kelihatan mukanya Gen Z banget. Nol. Iya. Kalau misalkan fokusnya di dagelan, sebenarnya tujuannya cuma satu sih. Apa? Adalah sharing happiness. Happiness itu kan nggak cuma ketawa-tawa ya. Jadi banyak banget spektrumnya. Ada ketawa itu sendiri, ada yang merasa tersentuh, merasa terinspirasi. Terus wah banyak banget ya. Ada 12 spektrum sebenarnya. Nah, orang-orang banyak. Jadi orang-orang mah taunya kalau dagelan hahi, tapi kan kita juga ngasih konten yang menyentuh, menginspirasi, memotivasi, walaupun bungkusannya emang humor sih. Nah, kalau misalkan itu dagelan, kalau Invia itu sebenarnya lebih cenderung ke modelannya sekarang IP house yang akan dijelaskan oleh Pak Mike. Okay. IP itu apa itu? IP. IP itu sebenarnya mah gampangnya intellectual property ya. Udah ya. Yang adalah jangan diterjemahin loh, gue juga tahu itu bahasa Indonesia. Iya, kalau ditanya mah begitu. Tapi kalau misalnya ditanya mungkin lebih kayak sebenarnya karya ya, objek atau karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Sebenarnya gitu. Tapi kan yang membedakan adalah saat karya itu didaftarkan secara resmi, secara legal untuk bisa digunakan. Sebenarnya gitu kan. Jadi banyak orang yang punya karya bagus tapi tidak didaftarkan gitu ya. Akhirnya saat orang lain menggunakan karya tersebut tanpa izin misalnya kayak gitu-gitu, nah itu jadi bermasalah mungkin. Nah, jadi sebenarnya kenapa disebutnya IP atau kekayaan intelektual, karena ya kita nanti sebagai pembuat karyanya itu bisa menikmati hak kekayaan intelektual itu gitu. Serius ya? Serius ya? Dia juga serius soalnya kan. Nah, bentuknya itu sebenarnya kekayaan intelektual itu bisa berupa merek misalnya, atau paten, ataupun karakter, desain industri. Hal-hal seperti itu yang seharusnya mungkin harus secara sadar itu mulai didaftarkan, mulai dibuat secara serius lah ya, bukan sekedar lagi membuat karya terus ya udah lempar dan segala macam gitu sih sebenarnya kalau kita ngomongin IP sebenarnya gitu. Tadi kayaknya tadi Gatot ngomong apa ada 12 spektrum kebahagiaan. Itu kayaknya harus dibikin kuliah sendiri deh. 12 itu apa? Kagak hafal. Kayak banyak banget nggak sih 12? Ya kita juga nggak hafal sih Mbak. Pak Gatot. Oh nggak hafal juga. Terus siapa itu yang ngarang ada 12 spektrum happiness? Hah?
Sebenarnya Gue merah. jadi serius ya. Iya. Jadi terlibat sama sendiri. Jadi itu happy itu kan ada sebagai nyontek ya. Ada playful, ada content, ada interested, ada proud, ada accepted, ada powerful, ada peaceful, ada trusting, ada optimistic. Dan setiap tadi spektrumnya tadi tuh ada 2 lagi turunannya. Jadi kayak playful tadi itu ada arouse, ada cheeky gitu. Jadi balik lagi ya, happiness tuh nggak cuma hahaha. Jadi merasa ada joyful, ada merasa sukses gitu. Kalau ikut foodies kan sukses nanti. Iya. Amin. Semoga, amin, diaminin aja. Saya boleh cerita nggak sebentar? Ya 2 boleh, menit sok aja. apa? Jadi ini kan saya pakai topi bukan karena gaya ya. Jadi Loh, ini terus kenapa? buat ini. Jadi tadi Kita kan tahu habis nih, zoom-zooman sama teman-teman foodies tuh jam 2 kan ngobrol-ngobrol dulu sebentar buat bikin video promo. Terus wah ada waktu 2 jam nih, masih lama. Potong rambut saya pakai trimmer yang wireless. Terus saya tahu kayaknya anak saya nih umurnya 5 tahun gitu kan. Kayaknya dia seneng nih kalau bantuin. Kayaknya tadi dipotongin. Nah, tengah jalan baterainya habis. Jadi itu. Jadi ini bukan gaya-gaya ya. Ini topi yang ada saya pakai aja. Saya pikir nggak memang apa-apa fashion loh. statement, Pak. Padahal nggak apa-apa loh. Siapa tahu jadi trendsetter loh. Iya. Tapi kelihatan lebih muda, Pak. Iya, benar. Kelihatan lebih muda. Iya, benar. Ya udah. Pak Gatot. Nih. Pengen nanya. Berarti tadi tadi kayaknya belum jelas jadinya. Jadi Invia apa, dagelan apa? Jadi dagelan itu bagian dari Invia. Oke. Invia tuh holdingnya, dagelan tuh salah satu asetnya, sederhananya. Nah, Invia itu banyak punya aset yang lain, kayak dia ada Invia Fact, itu khusus buat berita, breaking news, sama fakta-fakta yang orang banyak nggak tahu gitu. Ada Invia Teknologi, ada Invia Otomotif, Health, ada Showbiz, dagelan K-pop, ada dagelan gaming, itu banyak juga. Ada 13, Bu. Banyak ya? Nanti kita Jadi curhat. Ya Yap, gitu. Nah, kalau dagelan emang lebih ke... Halo? Apa? Ya. Oh, sinyalnya putus. Halo? Iya, maaf. Iya, tadi sempat putus. Soalnya ada yang telepon, udah gue reject dari tadi. Lanjutin. Iya. Si Invianya tuh holding, si dagelan tuh salah satu asetnya, salah satu medianya. Oke. Nah berarti siapa namanya ya? Berarti si Invia itu asetnya banyak ya, nggak cuma dagelan ya? Banyak, Bu, nggak cuma media, ada IP juga, kan ada partner juga, tuh Pak Mike tuh kerjaannya dia tuh. Banyak asetnya ya? Banyak, Bu, lumayan lah. Nah, namanya juga lagi usaha ya. Apa? Sekarang mungkin lebih ke perkenalan ya. Gue kan tadi bukan gue udah perkenalan sih, tapi udah sering lah IG Live, pasti udah bosan lihat muka gue gitu. Nah, kenalan dong sebenarnya si Gatot ini apanya Invia, si Mike ini apanya dagelan atau apanya Invia juga, coba dikenalin. Oke, nama saya Gatot. Jangan serius. Oh iya Pak. Kan nggak boleh serius tadi katanya. Salah tadi ketawain ya, lu sih Mike. Iya. Kan tadi nggak boleh serius. Kalau saya lebih tepatnya lebih ke urusan konten ya, lebih ke content operation, strateginya gimana growth follower, gimana caranya bikin konten, gimana caranya ketika ada partner internal atau eksternal gitu ya, itu kontennya bisa diintegrasiin dan bisa masuk ke dagelan dan beberapa aset yang lain gitu. Sederhananya mah tukang bikin konten, Bu. Ya tukang bikin konten. Iya. Untuk semua Invia Iya, semua Invia dan beberapa partner. Kalau partner lebih tepatnya bukan bikin sih, lebih ke kayak suggestion sih. Nih ya, karena kan mereka udah punya DNA-nya masing-masing ya. Deg-degan ya Mike ya. Kalau Mike? Saya bantuin Pak Gatot sih. Saya doain.
Emang tukang konten juga? Saya berharap Pak Gatot lebih sukses. Enggak. Kalau saya mungkin lebih ke IP ya. Jadi tadi kan sempat di-mention soal Invia juga sebagai IP house, baik dari sisi partner ataupun mengembangkan IP-nya gitu. Nah, mungkin kalau dari saya bagiannya kalau biar keren ditulisnya komersial. Padahal sih sebenarnya jualan lah sebenarnya. Karena kan memang bisnis IP itu kan berkenaan sama sisi komersial, which is ngebagi antara konten yang bagus gitu ya, konten yang bagus sama kerjasama dengan berbagai brand ataupun sesama IP, sebenarnya ke situ sih gitu. Lebih ke sana, lebih salesman lah. Nontoin. Nggak kebayang, nggak kebayang. Contohin. Maksudnya gimana tuh? Contohin dong. Cerita. Misalnya kayak kemarin Haus sama Dagelan ya, Haus Indonesia gitu. Saat dia berkolaborasi dengan Dagelan, nah mungkin kita mengurus dari sisi kebutuhannya mereka seperti apa, bentuk kolaborasi seperti apa, mungkin dari sisi menu ataupun strategi marketingnya itu memang diurus sama tim IP-nya sebenarnya kayak gitu. Tapi kita juga harus kerjasama nih sama tim Dagelan secara media ataupun secara konten, gimana caranya ini tetap relevan sama marketnya Dagelan dan juga relevan sama target marketnya Haus juga gitu. Jadi memang kalau di kita sebutannya bersinergi lah antar masing-masing IP ataupun bentuk akun-akun yang lain, sebenarnya kayak ke sana sih gitu. Jadi kita nggak bisa sendirian, tapi kita juga harus bisa matching ya, biar cocok lah apa yang kita kejar ataupun yang dikejar sama brand gitu sih sebenarnya. Gitu. Dari tadi susah ya, yang biar kita lebih bercanda agak susah ya Pak nyari yang lucu. Jadi gimana? Maksudnya gini kali ya. Jadi kalau kemarin contoh sama Hausman, intinya ngurusin ngurusin dealing-dealingnya lah gitu ya. Sama gengnya Mike gitu ya. Kalau soal dealing sebenarnya banyak ya, tapi kalau dealing dalam artian kayak keputusan misalnya contoh dari sisi marketing ataupun sampai ke desain, sebenarnya itu banyak banget aspeknya. Cuman kan rahasia, belum sekarang diceritainnya. Nanti kan ada tuh ya sesinya untuk diceritain. Iya, benar. Ya. Ada call to action ya, ada call to action. Iya. Jangan dibahas dulu. Gitu. Diam tiba-tiba. Iya. Gitu. Tapi yang jelas sih sebenarnya kalau divisi IP dari sisi konten IP-nya sendiri gitu ya, sampai nanti sisi komersialnya gitu. Dan itu perjalanan panjang dan banyak hal yang harus dikerjakan sebenarnya gitu. Nggak semudah itu juga. Oh ya, IP udah bagus, udah banyak yang tahu, terus langsung dijual, terus langsung bisa bikin ABCD. Sebenarnya itu juga banyak prosesnya gitu sih. Nah, biar boleh nggak kerjaannya apa? Boleh nggak? Maksudnya boleh nggak dibocorin dong kisi-kisinya aja, jangan semuanya. Kalau semuanya nggak beres soalnya ntar. Bocorin berapa ya? Misalnya kayak 5 poin lah gitu, atau 3 jangan banyak 3 aja. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin apa ya? Kan kalau kita lihat kan Dagelan tuh kan ya well known lah ya, banyak orang yang udah tahu Dagelan dan ngefollow itu kan pasti karena kontennya bagus. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin apa ya konten di sosmed itu apa ya disukai sama orang? Apakah mungkin misalnya nih, gue harus berkonsep misalnya ya, atau misalnya gue harus pakai sesuatu yang misalnya gambarnya apa gitu. Apa sih? Pak Gatot. Oh ya udah, Gatot. Boleh. Ada 2 jawabannya. Sebenarnya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen. Gue minta 3 dikasih 6 loh. 3 ya. Paling pertama tuh yang pasti sih harus relevan. Kan suka orang bilang ya, bikin konten tuh relevan. Maksudnya apa sih? Biasanya sih kurang tepat ya. Kalau menurut saya sejauh ini yang paling tepat tuh jawabannya adalah kenapa kita harus bisa bikin konten relevan. Entah itu kita personal branding, entah itu kita punya bisnis, entah itu kita media atau apapun itu. Sebenarnya tujuan bikin konten relevan itu adalah biar orang sayang sama kita, biar cinta gitu. Intinya cuma itu. Karena kalau inget ya zaman dulu ya, zaman sekolah ya, diajarin IPS ya. Saya anak IPS ya, mohon maaf. Tawan tuh angkatannya tuh. Iya juga ya.
Nah, diajarin kan kalau kita cenderung lebih dekat sama orang-orang yang emang punya kesamaan. Ya. Nah, kedua paling gampang adalah kita harus bisa ngasih value ke audiens kita atau garis miring market ya kalau ada penjualannya di situ. Nah, bedanya apa? Kalau relevan bikin sayang, bikin cinta, kalau give value itu bikin balik lagi. Retention rate-nya lebih tinggi kalau kita ngasih value. Nah, value ini tuh nggak cuman kayak ilmu gitu ya, karena ketika sering bilang harus kasih manfaat tuh banyak banget. Humor tuh manfaat, apalagi lagi kayak gini kan, imunitas bisa naik. Terus kayak inspirasi tuh manfaat juga, motivasi dan lain-lain. Yang tadi 12 spektrum. itu manfaat semua, karena semuanya mengacu kepada happiness. Jadi sebenarnya bikin konten itu harus berkonsep nggak sih? Harus. Oh harus ya. Harus. Jadi nggak boleh sekedar lucu-lucu doang, nggak bisa ya? Bisa, tapi paling umurnya pendek. Okay. Kayak cuman pernah riset ya, konten tuh sebenarnya umurnya cuma 15 menit kalau untuk di TikTok. Kalau dia emang nggak bisa dapetin impression lebih banyak lagi gitu. Kalau di Instagram umur konten tuh maksimal 3 hari, tapi ditentuannya di hari pertama. Kayak gitu. Nah, jadi terus iya gimana lanjutin. Jadi gitu, rambut saya ini potongnya nggak rapi. bukan ya. Yang konten. Ayo, maaf. Jadi harus by design, karena sebenarnya paling gampang ya harus nanya kenapa sih gue bikin ini gitu. Karena kalau nggak dari awal nggak di set, pasti bingung di tengah jalan tuh. Karena kan sering juga yang ngobrol sama beberapa partner, sama calon partner gitu ya. Mereka tuh bingung ketika bisnisnya udah jalan, tapi di tengah jalan mereka lagi kebingungan mau ngapain, karena dari awal nggak didesain gitu, nggak dibikin rapi. Konsepnya Pak. Iya, kalau misalkan dipikirannya intinya mah pertama harus tahu kenapa kita bikin ini, itu bakalan jadi benchmark. Jadi kayak manual book ya gitu. Pas kita lagi bingung, oh ya kan tujuan kita ini gitu. Balik lagi. Dengan bikin kayak gitu, niscaya hidup kita bakalan dekat dengan konten. Mau jadi apa-apa jadi konten itu nanti. Kalau kita tahu kenapa kita ngelakuin ini. Tapi itu kalau misalnya nih, tadi kan katanya kan kalau misalnya nggak ada manualnya, nggak ada konsepnya, itu kan sebenarnya pasti bisa-bisa aja, tapi mungkin umurnya nggak lama. Tapi kan ada juga beberapa teman-teman yang mungkin ya udah bikin gitu kan, udah bikin bukan konten, udah bikin ya konten sih ya, tapi nggak berkonsep misalnya. Tapi dia udah bisa ngumpulin komunitas misalnya gitu. Nah, baru mau bikin itu sebenarnya oke atau gimana? Atau malah justru kalau diatur nanti malah jadi buyar. Bubar. Vice versa sih ya, sebenarnya sama. Itu kan mereka udah bikin komunitas kan berarti ada tujuannya ya. Iya nggak sih? Iya juga sih ya. Iya. Dari epistemologinya aja, community kan itu sesuatu yang mereka sepakati untuk sama. Ya. Jadi serius Mbak. Ini pakai istilahnya jangan yang susah-susah. Saya mau ganti. Apa sih? Iya. Ya, jadi baru gue pengen nanya. Ya gimana? Jadi community kan artinya kan dari common ya, sama. Berarti kan mereka punya kesamaan. Biasanya orang sama tuh punya satu tujuan gitu. Common unity gitu. Common dan mereka bersepakat untuk bersama-sama. Udah pasti udah ada tujuannya itu. Jadi itulah arti community ya, Pak. Asal kata ya. Wow. Ini jangan-jangan dia di depannya sambil buka ini loh, sambil buka laptop dia buka Wikipedia atau apa tuh dia bacain. Kalau nggak gimana caranya kita tahu? Kan, bener kan? Berarti ada nggak sih sebenarnya hubungannya antara bikin konten yang berkonsep, kemudian komunitas, ya konten, komunitas, sama sales. Nah, ini lu berdua harus jawab nih, Mike harus jawab soalnya ada hubungan sama sales. Sikat Mike. Jadi gimana hubungannya tuh?
Sebenarnya gini sih, kalau kalau nanti di sesinya Pak Gatot ya di Foodies nanti di acaranya itu sebenarnya dibahas nih, ada hubungannya. Kenapa? Jadi memang dari perjalanan dari membuat konten, mengkonsepkan konten sampai nanti di ujungnya gimana cara menjualnya. Sebenarnya gitu. Memang ada hubungannya sih Mbak sebenarnya. Baik itu kita menemukan marketnya atau niche-nya sebenarnya. Aduh, jadi bocor ya Pak ya. Ntar jadinya nggak seru dong yang sesi Bapak ya. Sekarang aja yuk workshopnya yuk. Sekarang aja. Iya, gitu. Kalau yang saya pelajarin dari Pak Gatot ya, maksudnya kan di sisi IP juga kita belajar banyak soal gimana caranya merumuskan konten gitu. Dan yang berhasil gitu misalnya contoh-contoh berhasilnya kita coba ikut bukan tren ataupun mengcopy, tapi sebenarnya rumus ataupun formulanya itu tetap sama gitu. Nah, kita kan menemukan niche-nya ataupun menemukan tadi kalau kita ngomongin sama community itu menemukan sekian persen konversi dari orang yang suka sampai orang yang mau keluarin uang untuk membeli produk ataupun menikmati karya sebenarnya gitu kan. Jadi apakah itu berhasil ataupun bisa menjadikan sale sebenarnya memang ada prosesnya, tapi iya bisa dijual, bisa menimbulkan sales tuh bisa gitu, bisa banget apalagi di era digital ya sebenarnya. Jadi kalau dibilang kayak ngapain sih lu bikin konten, emang itu ntar bisa dijual segala macam. Dulu tuh nggak ada yang, dulu kalau misalnya orang makan ya di videoin ya, itu kan dikeplak ya, ngapain gitu, ngomong sendiri depan kamera gitu ya. Ya enak banget nih Pak, ya kan, kerupuknya enak gitu, tempenya enak banget, rasa tempe gitu kan, nggak Ya, iya nggak rasa menarik tempe, ya. masa rasa tahu. Gitu kayak wah tempenya tempe banget gitu kan, kayak nggak menarik gitu misalnya 5 tahun 6 tahun lalu misalnya gitu ya. Tapi sekarang kan semua orang ini jadi konten yang baik, dan bahkan salah satu view terbesar di YouTube kan ngeliatin orang makan ya. Saya juga sampai sekarang bingung kenapa saya suka gitu. Tapi kita semua menikmati hal itu gitu sebagai konten gitu. Jadi memang zamannya udah semakin hebat gitu ya. Customer-nya semakin pinter, orang-orang yang menikmati sosial media juga semakin pinter. Dan ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak konsep, ya gimana cara kita menempatkan diri kita di brand ataupun personal branding di depan customer kita gitu, yang mau ngeluarin sekian penghasilannya untuk membeli karya ataupun produk dari konten kita, kan sebenarnya ke situ ya. Gitu. Nah, seakan-akan bener ya omongan saya ya. Ya harusnya sih bener ya. Emang bohong ya? Iya. Ini ada contekannya Mbak, enggak ya? Oh gitu, ada contekannya. Ya nggak apa-apa. Kayak tadi siang ya. Iya. Apa tuh? Apa tadi siang apa? Iya, kan kita udah janjian Mbak sama Pak Gatot. Gimana caranya ya Pak jawab-jawab beginian ya? Ada gini kan, di tangannya ada tulisan. Iya, biar kelihatan kita ngerti. Ya. Jadi gini. Jadi apa? Ya pokoknya zaman gini lah ya, zaman gini kayaknya lu nguap aja harus bisa jadi konten gitu ya kali ya. Nguap bisa jadi konten. Sebenarnya gini sih, kalau dibilang kayaknya aduh ini agak mendalam ya sebenarnya kalau kita ngomongin konsepin ke konten ya, ke Pak Gatot gitu sebenarnya. Cuman kayaknya memang sekarang tuh bapak-bapak godek aja bisa jadi tontonan gitu. Bapak-bapak apa? Godek tadi gitu. Kayak seneng kita ngeliatin bapak-bapak joget-joget aja, kita seneng gitu. Iya sih. Kayak Pak Gatot gitu kan, ih lucu banget bapak-bapak jenggotan joget, ih lucu banget gitu loh. Siapa tahu ada orang yang suka dan dia mau, Pak saya bayar deh, Bapak yang penting godek gitu kan. Kita nggak ada ya yang mau bayar ya? Iya, saya nggak tahu Pak, emang ada yang orang-orang seneng kan gitu. Kan orang seneng beda-beda ya. Gitu. Nah, tapi gini kan, balik lagi gini. Kalau misalnya ya, nih gue boleh agak masuk, bukan serius ya, tapi gini, lebih ke realistis. realistis nih ya. Kalau misalnya kayak teman-teman yang punya bisnis kuliner nih, kan banyak sih yang suka nanya juga gitu. Maksudnya gimana sih kalau misalnya pengen bikin sosial media kita tuh jadinya bagus. Bagus tuh dalam arti mungkin gini, akhirnya ujungnya sales kan, ya of course lah ya, pasti semua orang pasti pengen jualan gitu. Tapi kan kita tarik dulu agak mundur, nggak jualan dulu gitu. Tapi misalnya pengen bikin sosial medianya menarik gitu kan, pengen bikin sosial medianya itu disambangin orang terus gitu. Tadi kan bikin cinta, bikin orang balik lagi. Nah, untuk memungkinkan hal itu terjadi, artinya kan harus ada orang yang bisa mengkonsep,
harus ada orang yang bisa bikin konten kan gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya kriteria atau skill kalau misalnya ya teman-teman pebisnis kuliner ini pengen bikin tim, mau ngerekrut tim lah gitu. Nah, apakah misalnya nih kalau kemarin-kemarin kan kepikirnya berarti kita harus ngerekrut anak-anak Gen Z misalnya gitu ya. Tapi kan at the end anak-anak ini kalau direkrut juga kalau lu nggak punya konsep ya susah juga gitu. Nah, ada nggak misalnya bukan arahan ya tapi gimana ngomongnya komen sebagai Invia atau dagelan yang kayaknya selama ini kan udah, kalau kita sih ngomongnya ya udah proven lah ya, udah terbukti bahwa konten-kontennya itu memang tadi bikin cinta sama bikin balik lagi. Nah, gimana tuh? Apa sih sebenarnya skill yang harus dipunyain? Nomor satu ya, yang pasti passion di bidang itu tuh. Misalkan kuliner ya harus passion. Kalau kagak ngapain bikin ya? Aneh. Itu aneh, seriusan aneh. Tapi ada aja. Terus nomor dua, dia emang ahli di makanan. Bukan ahli ya, maksudnya dia ngerti. Apa yang dia jual, dia ngerti. Terus nomor tiga, dia paham marketnya. Itu yang paling penting. Saya lebih milih, misalkan saya mau bangun akun otomotif ya. Yang saya cari bukan orang yang ngerti sosial media. Yang saya cari orang yang ngerti mobil. Habis itu saya ajarin sosial media. Dibanding kalau kebalik nih, mau bikin akun otomotif nih, cari siapa yang sosial media officer, habis itu saya ajarin ngebengkel. Mumet, Bu! lebih gampang gitu. Yang penting mereka punya 3 syarat itu. Saya rasa sih habis itu dimasukin value-value sosial media lebih gampang. Ada tambahan nggak nih? Si Mike kayak pengen ngomong tadi. Bagus Pak, mantap. Saya setuju. Bagus, mantap. Maksudnya itu udah paling tepat sih. Itu Terus tambahannya, mereka harus paham setelah mereka, wah ini udah mulai bikin sosial media nih, namanya juga harus bagus. Terus di description-nya juga harus jelas. Atau enggak, kalau misalkan di Instagram, di highlight-nya tuh harus jelas, 5W1H-nya. Lo ngapain sih gitu? Kenapa sih gue harus beli produk lo, ceritanya gimana, segala macam. Terus yang paling penting mereka harus paham kalau konten itu punya 4 fungsi. Nomor 1, menginformasikan. Nomor 2 adalah menginspirasi. Nomor 3, memotivasi. Nah, yang paling penting adalah nomor 4, convincing. Inspirasi, motivasi digabung. Nomor 3 itu entertaining. Nomor 4 itu adalah convincing. Jadi, setiap konten itu masing-masing punya tugasnya. Kayak gitu. Ada yang kita kan mau jualan ya, pasti harus di-convince. Nah, 4 ini bisa bareng-barengan. Lagi informasi tapi bisa convincing tuh. Kayak di TikTok tuh keren banget itu. TikTok tuh future tau. Sama LinkedIn. Kayak gitu. Nah, dari 4 fungsi itu nanti turunannya juga akhirnya punya 3 fungsi lagi. Nomor 1 adalah untuk growth si akun. Gimana caranya akunnya bisa eksponen ya secara follower. Terus nomor 2, gimana caranya bisa engage. Bisa ngajak ngobrol, ada interaksi di situ. Terus nomor 3 adalah bisa jualan. Informasi, inspiring, terus entertaining sama convincing. Tapi setiap kali bikin konten itu 4 itu minimal harus ada 1 atau 2 gitu ya caranya. Iya bisa di dalamnya bisa informasi sembari entertaining, bisa inspirasi sembari entertaining, bisa. Kalau yang ya bisa digabung sih intinya. Tapi ini tujuan kontennya mau apa nih? Biar nambah follower kah? Mau ngajak ngobrol kah? Apa mau jualan kah? Jadi mesti dipisah tuh. Iya, objektif kali ya. Objektifnya sebenarnya kadang tuh yang jadi permasalahan brand gitu ya, untuk menuju kayak timnya atau konten mau seperti apa gitu, sebenarnya mereka juga nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Itu yang jadi yang tujuannya mereka tuh kayak kita pengen jadi brand makanan terenak, itu kan beda ya cara penggambarnya. Ada yang kayak pengennya jadi cafe instagramable gitu, itu kan beda sebenarnya. Jadi objektif itu sih sebenarnya yang harus disadarin sama empunya bisnis gitu ya, bisa teman-teman segala macam, sebelum nantinya kalau contoh nih kayak tadi Pak Gatot misalnya, saya pengennya kafenya tuh dilihatnya cantik, bagus segala macam, tapi orangnya tuh memang cintanya
ke makanan gitu, cara dia crafting makanan segala macam. Dia bukan yang kayak bisa ngambil angle bagus untuk foto segala. Nah itu kan berarti tujuannya udah beda kan gitu. Jadi orangnya ataupun skill tertentu juga udah beda gitu sih. Jadi kayaknya kalau, dan itu kan bisa berubah gitu Mbak. Kadang kita pengennya pertama kali maunya yang cakep-cakep, abis itu kayaknya enggak deh, kayaknya kurang bagus deh sama kita, dan kayak akhirnya berubah haluan dan segala. Itu kan sebenarnya apa ya, hal-hal yang wajar sih sebenarnya, ngerubah tatanannya mau seperti apa gitu. Dan tapi yang jelas sih dari awal kita tahu sebenarnya brandnya mau dibawa kemana sih gitu. Dan kalau misalnya pengen tahu brandnya mau dibawa kemana, bisa tanya sama yang lebih ngerti gitu kan. Saya jualan tiba-tiba. Nggak ada linknya ya? Belum. Nah, tapi sebenarnya bagusan punya akun lah ya, nama akun ya. Bagusan punya nama akunnya itu akun brand officially gitu. Misalnya kalau kafe ya kafe apa gitu ditulis gitu ya. Atau sebenarnya lebih lucu misalnya punya akun yang memang tipenya itu adalah ya misalnya kayak dagelan atau apa gitu, tapi sebenarnya dimiliki oleh brand misalnya gitu, brand bisnis kuliner. Pro sama cons-nya apa sih kayak gitu? Dari segi mana ya? Kalau mungkin kalau ngomongin brand kali ya. Kalau ngomongin brand emang jadi hal yang aneh ya sebenarnya Mbak ya. Sebenarnya gitu. Tapi balik lagi sebenarnya si brand ini ataupun bisnis ini mau dikenal sebagai seperti apa gitu kan. Kadang kan memang bisa berbalut, misalnya mereka dia nggak pengen konsen pada satu jualan aja gitu, satu produk aja, dia nggak mau terikat, jadinya dia mau lebih besar, dia bisa ngobrolin konten yang lebih luas. Kayak contoh misalnya ada akun makanan nih, dia jualan makanan, tiba-tiba dia mengomentari isu yang lagi hits misalnya, kan pasti kayak ngapain sih akun makanan ngomongin isu yang lagi hits, ngapain gitu loh. Hal-hal kayak gitu sebenarnya memang harus dibicarakan di awal sih gitu, strategi apa yang mau diambil gitu. Kalau dari sisi brand sebenarnya itu bisa jadi hal yang bagus kalau berhasil. Kalau tidak berhasil ya nggak dapat dua-duanya sih, brand makanan yang nggak keambil ya kan gitu. Yang satu terus nggak lucu gitu kan. Jadi kita memang perlu banyak ini sih, referensi, banyak ngobrol ya kadang-kadang ya. Ide yang bagus kan ide yang diobrolin sebenarnya gitu. Kita cobain tajemin idenya segala macam gitu sih. Jadi kalau misalnya mau ngomongin ide nggak ya tiba-tiba apa sih ini, kenapa tiba-tiba ketawa ya? Kalau mau ngomongin ide ya bisa sama kita sebenarnya. Mau ngapain ya Mas kira-kira gitu, bisa lah. Iya bener. Hubungi jago kita. Nah oke. Nah sebelum gue lanjutin, paling gue pengen ini dulu nih, ngasih info buat yang lagi nonton. Boleh ya? Boleh lah ya? Boleh dong. Silakan Mbak, nggak apa-apa, kita nggak melarang. Mau ngasih info, ini agak serius dikit, nggak apa-apa ya. Agak serius dikit. Loh, dia sambil makan loh. Ya, makan dulu aja. Makan dulu aja sambil gue ngasih tahu nih. Jadi buat teman-teman, jadi sebenarnya di Foodies itu nanti akan ada kelas. Ya, akan ada kelas. Loh, dia kenapa? Gitu. Jadi ini apa ya? Sebentar lagi kelasnya. Jadi harus disimak, penting ini. Penting. Jadi di Foodies itu nanti akan ada mastery class, itu temanya itu adalah content and collaboration strategy. Kayaknya besok kita akan ngobrol lebih banyak lagi sebenarnya tentang kolaborasinya. Hari ini lebih banyak ngomong kontennya. Oke. Nah, jadi ada content and collaboration strategy certification program itu dengan yang ngajarin siapa? Yang ngajarin 2 orang aneh ini. Jangan Nadine. Unik. 2 orang unik ini gitu kan. Jadi ada dari Gatot sama ada dari Mike ya gitu kan. Nah, Gatot itu siapa? Kayaknya tadi perkenalnya kurang serius. Jadi pada nggak tahu ya. Jadi Gatot itu sebetulnya Chief of Content di Invia Group. Nah, Mike itu siapa? Namanya Michael Kenzie ya. Susah loh itu namanya. Michael Kenzie. Head of IP Commercial Invia Group, nama panggung, gitu ya. Keduanya itu memang sudah sangat expert dalam membuat hal-hal yang viral, terbukti ya pada nonton kan, makanya pada nonton dan pada follow sama dagelan. Viral, terkenal, suatu brand atau apa aja yang mereka buat viral, intinya ujung-ujungnya. Nah, kelasnya sebentar lagi minggu depan, tanggal 2, 3, dan 4 Juli. Dan nih dicatat ya.
Dan hari ini adalah hari terakhir community promo. Jadi jangan sampai nggak dapat promonya. Apa saja yang dipelajari? Mereka berdua ini akan membocorkan, tuh catat, membocorkan rahasia mereka selama ini tentang apa yang sebetulnya mereka lakukan dan resep rahasia dalam membuat dan mengelola konten. Sehingga teman-teman bisa membangun akun sosmed dari nol hingga jutaan followers. Dan juga akan membahas strategi kolaborasi yang banyak digunakan oleh bisnis kuliner saat ini agar bisa ikut cepat terkenal dengan berkolaborasi dengan brand lain, IP, akun, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita akan mempelajari banyak detail ya dari Mas Gatot sama Mas Mike. Nah, teman-teman Invia ini juga katanya, ini coba tolong dikonfirmasi ya. Nanti habis ini, habis selesai gue beresin. Tapi katanya teman-teman Invia ini dia membuka kesempatan untuk collab dengan dengan teman-teman yang nanti akan ikutan kelasnya, peserta terpilih aja. Jadi ini kesempatan terbatas banget, kapan lagi coba bisa kerja sama Invia ya. Jadi jangan sampai enggak ikutan karena materinya sangat jarang dibahas di tempat lain. Dan di Foodies saat ini adalah yang pertama loh, mereka buka-bukaan rahasia. Buka semua. Oke, daftarnya bisa kemana? Daftarnya bisa langsung ke link. Itu di situ udah aku pin. Dan jangan lupa bisa juga nanya-nanya ke WA-nya CS Foodies di 082127778018. Itu udah aku pin ya. Bukan, udah aku pin. Udah aku pin. Oh ya, di sini kelihatan ya. Ya, kelihatan udah aku pin. Ya, soalnya komennya harus dibuka, tapi Gatotnya nggak muncul, mukanya jadi ketutupan. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa nanti abis ini sih sebenarnya si IG IG live-nya itu tetap akan ada di IG TV-nya Foodies juga, tenang aja. Nanti di situ akan aku kasih linknya juga sama nomor WA-nya. Jadi tenang aja, nggak akan kemana-mana. Ya, ada nomor WA-nya Pak Gatot ya? Nggak ya? Bukan ya, Pak? Ada. Nanti kalau WA-nya Pak Gatot diminta langsung aja ke orang. Nah, gue mau nanya nih. Benar gak sih katanya nanti akan membuka kesempatan untuk collab dengan peserta terpilih? Itu gimana tuh? Benar nggak? Hah? Bener nggak? Rahasia dong. Daftar dulu yang penting. Daftar dulu. Jadi gitu. Bener nggak? Ntar jangan-jangan disangka gue nih yang ngibul-ngibul, tipu-tipu. Nggak ya? Bener ya? Bener ya? Iya. Bener. Bener ya? Masa kita diem doang, tapi masa kita gitu. Nggak dilanjutin. Iya. Oke, nah aku mau buka, coba ya gue mau buka. Ini banyak loh yang nanya, men. Sebentar ya. Ngapain? Tapi iya. kok banyak gitu. Iya. Tapi nanya aneh-aneh loh. Siapa nama bapak saya? Mana keteh, mana gue tahu bang. Irwan Handoko kalau nggak salah. Admin dagelan yang mana? Yang rambutnya kunian? Nggak ada. Tuh, Om, fallback Om. Tuh, diminta Om. 2 Om. Mbak, ini mohon maaf ya, ini follower kami kadang-kadang ngomongnya kagak senonoh nih, mohon maaf ya. Aduh. Ya, tolong ya dikondisikan ya. Ini nih ada pertanyaan ya. Malu ini nih kita. Pertanyaannya serius. Boleh ya satu Boleh ya. dong. Tapi tadi kayaknya udah sempat dijawab sih, tapi bolehlah sedikit lagi diulang. Tipe konten kayak apa yang bikin engagementnya paling gede, terutama di bisnis kuliner? Ada nggak pengalaman? Waduh, ini ada yang nanya gitu ya. Ini kayaknya kaumnya Foodies ya, bukan kaum dagelan. Iya, ini kayak negara Foodies nih. Iya. Itu yang kacamata pasti pinter. Berdua dong. Nggak. Ini sekeluarga semua. Sekeluarga. Gimana tuh ditanya tuh? Serius tuh nanyanya tuh. Apa tadi pertanyaannya, mohon maaf. Gimana? saya kebacain komen soalnya. Tipe konten seperti apa yang bikin engagementnya paling gede, terutama di bisnis kuliner? Oh, ini rahasianya nih bagus banget nih. Karena Starbucks, McDonald's, berapa food chain gede ya di luar dan di lokal ngelakuin hal ini. Caranya satu, ngasih proses end result. Hah? Gimana tuh maksudnya? Lagi masak sampai jadi. Kalau Starbucks itu proses end result ditambahin lagi resep rahasianya dia. Sebenarnya nggak ada yang dirahasiain sih sebenarnya bisnis kuliner ya. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Tapi
Kayaknya sih apa namanya? Secara proses mungkin mirip-mirip ya kayak bikin ayam goreng segala macem gitu. Intinya selalu kasih sesuatu yang mereka gak tahu dan itu kelihatan menarik. Nah, yang kalau di makanan kalau gue perhatiin tuh lebih ke gimana caranya mereka buat menu itu dan sampai jadi. Itu tinggi banget tuh. Starbucks ngelakuin itu, baristanya ya bikin menunya aneh-aneh. Itu Starbucks-nya growth-nya bagus, si baristanya juga bagus. Ininya apa si akunnya. Tapi berarti kalau buat bisnis kuliner berarti harus ngasih tahu proses gitu. Nggak mesti sih. Itu kan tadi pertanyaannya gimana caranya biar bagus. Itu salah satu jenis konten. Kan pasti ya misalkan kalau gue ngelihat misalkan Domino's ya. Domino's bikinnya kayak gimana sih? Bikin pizza kan gitu ya. Nomor satu, kita jadi lebih menghargai sama makanan itu. Bikinnya tuh susah gitu ya. Terus nomor dua, itu nggak tahu kenapa ya, mendengar, melihat, membicarakan makanan itu bikin kita lapar. Jadi semua, itu yang bikin bagus. Dan yang paling penting adalah bikin orang jadi penasaran pengen nyoba. Kayak gitu. Udah Jadi, gitu aja Mbak. Harus apa namanya? Jadi sebenarnya gini, nanya ya. Ini gue yang nanya, tapi nyambungin pertanyaan yang tadi ya. Karena ini kayaknya harus apa namanya? Harus agak serius dikit, nggak apa-apa lah ya. Boleh dong. Gini. Kan tadi kan berarti harus bisa salah satu tipenya ada yang proses, kemudian ada juga yang tipenya bikin orang pengen makan ya. Nah, tapi gue nanya deh, kalau misalnya ya lebih menarik mana antara misalnya si produknya itu kayak lagi diaduk-aduk, diramu gitulah, apa jorok-jorok gitu, gue nyebutnya jorok apa sih namanya? Jadi misalnya kayak dikecapin, dicabein sampai merah, sampai butak gitu kan? Lebih menarik yang produknya doang kayak gitu, diaduk-aduk gitu, atau sebenarnya lebih menarik misalnya ya ada cewek cakep, seksi lagi makan, tapi dia makannya lahap, lebih menarik mana tuh? Aduh. Nomor satu ya, nggak ada orang cakep. Bukan. Ini nomor satu penjelasannya. Nggak ada. Oh, kirain nggak ada. Bukan, nggak ada orang cakep lagi makan tuh nggak mungkin. Oh, mungkin. Nggak mungkin. Makanya kalau lihat aja foto-foto katalog gitu, orang lagi makan di foto tuh pasti jelek. Pasti jelek loh. Pasti jelek. Paling makannya di depan mulutnya gitu. Kalau itu kan cara lama ya, memakai apa namanya pakai ya gitu, cara yang nomor 2 itu cara lama, harus lebih kreatif. Bosen tahu itu cara tahun 99 gitu. Jadi kalau cara sekarang apa? Belum ada sosialnya. Pak Mike mau ngomong? Enggak sih, sebenarnya nambahin kayak kalau misalnya Pak Gatot tambahin, maksudnya kalau kita ngomongin konten ya, sebenarnya kita harus tahu juga sih Mbak, ya. Kalau cuman pengen engagement sekedarnya ya, mungkin kan ngejualnya tadi ya kayak ada cewek cantik, cewek seksi segala macam, itu kan sebenarnya dari tahun 1928 mungkin ya, itu udah dilakukan gitu loh. Tapi kalau yang sekarang kayak tadi, ini benar-benar terjadi di dagelan sebenarnya gitu. Kita Pak Gatot waktu itu sempat mention ke beberapa partner yang memang kerja sama Invia dan segala macam. Kita coba deh ada konten kayak gini. Dan mungkin tadi bahkan saya bilang ada yang works secara orangnya ditunjukin dia lagi bikin makanan cowok, ada yang cewek. Jadi memang sebenarnya juga ngaruh ke target market ataupun existing followersnya dari masing-masing brand gitu. Jadi mungkin salah satunya nanti dibahas ya di sesinya Pak Gatot di Foodies gitu ya, maksudnya. Cuman kenapa kita juga harus tahu sih, know your audience juga gitu. Kalau misalnya memang orang-orang yang nggak suka sama cewek cantik dan seksi ya nggak usah pakai itu, misalnya kayak gitu kan. Ya akan turun juga engagementnya. Jadi kita juga harus tahu sih sebagai empunya brand, lagi ada di mana sih sebenarnya, marketnya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak sekedar oh ini udah pasti sukses nih kalau misalnya udah pakai cewek cantik ataupun cowok ganteng gitu kan, belum tentu juga. Kadang orang lebih seneng orang biasa aja menikmati makanan, bikin makanan, nyobain, salah-salah bikin segala macam. Itu juga lebih lebih organik gitu. Wah, kita jadi bongkar-bongkaran konten ya, Pak.
Iya. Sebenarnya ada satu cara yang ini ya, yang ultimate banget nih. Apa tuh? Tapi nanti. Harus lihat. Iya, enggak ini seriusan. Ini Apa? setelah karena kan apa namanya? Internet kan dari zaman dulu ya sampai sekarang. Kalau gue ngeliat tuh ada sesuatu yang kesamaan dari dulu sampai sekarang. Orang tuh suka ngeliat konten di internet tuh apa. Nanti kita bahas pada saat workshop. Benar. Ini sekarang. Kalau misalkan saya salah, iris kuping si Mike. Boy, salah. Beda dong. Kok iris kuping sih? Kurang. Apa? Hah? Jangan iris Apa? kuping. Penggal. Daglan nggak ada. Admin Daglan nggak ada. Kagak ada. Tuh, ternyata admin dagangnya pakai topi, baru tahu anjir. Parah ngomongnya apa sih? Nggak ada. Admin Mbak, Daglan kerja. Mendingan komennya ditutup aja, Mbak. Mbaknya orang Cina, orang Indonesia, Bang. Tuh, baru dibilang mendingan ditutup. Berbahaya ya. Iya. Iya, berbahaya kayaknya. Tapi ini nggak tahu nih, kayaknya nggak ada yang nanya lagi sih. Ntar gue. Gue mau nyari yang nanyanya serius kali ya. Apa abis nanyanya aneh-aneh. Lagi bahas apa, Kak? Lagi bahas kolaborasi sama IP. Gue jawab tuh. Jadi gimana nih, Bang? Gimana apanya? Iya, bingung gue. Itu Daglan tuh pasti itu. Bagus. Bang, sedal gue mana? Bikin identitas. Bagus. Kamu siapa? Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi maksudnya kalau ngomongin apa? Kalau kolaborasi besok aja kali ya kita bahasnya ya. Walaupun hari ini ya. Kalau kolaborasi besok aja, hari ini kita ngomongin konten dulu aja. Gitu. Kalian aja lah, nggak apa-apa. Jangan besok aja. Jangan besok aja. Dan detailnya nanti di workshop. Oh iya. Di Juli. Makanya teman-teman, nih ya, gue kasih tahu lagi nih. Gue ulangin ya. Jadi jangan lupa nih ya, masih ada hari terakhir community promo kelas konten bareng IKIA gitu kan. Jadi di bit.ly collaboration strategy, nanti itu diklik aja linknya, nanti gua akan post di description IGTV yang hari ini. Sama jangan lupa bisa juga ke WA-nya Foodies 082 12 777 8018. Besok harganya naik. Nah, lo kan. Besok harganya naik. Jadi harus hari ini kalau mau ya. 082 12 777 8018. Besok harganya naik. Jadi kalau mau hari ini langsung. Cus. Mau nanya-nanya dulu ke CS-nya Foodies juga boleh. Pasti diladenin kok, tenang aja. Kalau mau nanya ke mana? Ke Mas Gatot. Bapak ya, sorry, bukan Mas ya. Bapak bro. Tadi katanya Bapak. Ini udah pakai topi gini. Ternalta lagi. Bro. Udah, harusnya udah Gen Z banget ya. Udah pengen Gen Z ya. Kan tadi gue bilang Gen Z-nya Gen Z .0. Iya, berusaha banget jadi Gen Z ya. Padahal tadi nggak apa-apa loh kalau rambutnya dikasih lihat, siapa tahu jadi trendsetter baru. Loh, Pak. Iya. Parah banget. Ini. Ya udah, oke. Nah, ini kan waktunya udah mau habis sih, sebentar. Bukan udah mau habis, udah mau 1 jam. Kecuali tadi mau dibahas sih 12-nya sampai besok nggak beres. Oke, nah buat teman-teman, ini kita tuh sebenarnya kalau IG Live-nya Foodies itu selalu ada satu ritual foto bareng. Foto bareng loh. Kita nggak pernah foto bareng ya? Pernah nggak sih? Nggak pernah ya? Pernah. Nggak pernah ya foto bareng ya? Pernah pas mbaknya ke kantor sama Mbak. Udah lama banget itu. Sama Gabul. Tapi internal banget. Nggak ketemu. Tapi kita itu nggak ketemu Mike ya? Saya waktu itu Mike belum. Masih jadi Tugu Monas. Tugu Monas. Iya, kayaknya nggak ada Mike, seinget gue. Soalnya dulu pas ke kantornya Invi, seinget gue ya, semua bentuknya kayak Gatot gitu loh. Jenggotan semua, kumisan semua, seinget gue ya. Oh iya, bener juga. Gue lupa, kalau nggak salah ada satu sih yang agak klimis, cuma mukanya nggak Mike. Gue lupa, tapi siapa ya namanya? Rico. Rico ya? Seinget gue semua sejauh mata memandang
Tuh biasa ya, dulu gue nggak bisa bedain mukanya. Pagat Iya. IT soalnya. Disamain. Kadang kalau saya lagi ujian SIM, saya suruh Ripariko aja. Oh gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang pada lagi nonton, ini ya, tolong di print screen, nih tolong banget gitu, di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Dia melotot. Buat apa? Di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing, di tag ke @foodies.id, @dagelan tuh. Mike mau nitip apa? @dagelan. @dagelan aja. Hai Dudu. Apalagi jualan kita ya Pak, banyak deh. Fernalta. Ya pokoknya @foodies.id sama @dagelan tuh wajib lah pokoknya ya. Oke, di print screen ya. Di print. Loh kok hilang mic-nya? Yuy. Halo. Baterainya habis tuh. Hilang. Bagus ya, keren ya. Ayo melotot, tadi kita mau melotot. Oh iya. Ya Allah. Gak bisa. Gini, jadul bener gue. Gak keren, jadi gimana? Gini. Boleh. Aduh. Gini. Joget-joget. Gak jelas banget ya. Aduh. Foodies. Oh, ini dipoto. Oh iya. Dipoto. Gatot. Invia tuh gimana sih? Bro. Gini. Invia gini. Waduh. Ayo, tahan. Gareth Bale ya? Tahan. Foto. Udah belum? Ini siapa yang mau aja Kan ya? gaya. Aneh banget. Ya udah. Nah, sebelum ditutup nih, walaupun besok gue lupa. Besok kayaknya masih ketemu Mike deh kayaknya gue ya. Bener gak ya? Oh iya. Emang bener ya? Bener ya? Oh iya, udah oke. Oh bener dong. Masa bohong. Besok ketemu Mike, kita ketemu Gatot ya. Lupa gue. Mike ya. Oke, nah. Buat teman-temannya aja. Pokoknya nanti jangan lupa ya. Pokoknya jangan lupa harus diklik. Besok harganya naik. Jadi hari ini harus diklik, harus daftar hari ini. Oke, nah sebelum kita berpisah, mungkin ada nggak sih dari Mike sekali, dari Gatot sekali mungkin ya, Bapak Gatot, Bro Gatot. Bro Gatot, coba boleh dikasih sedikit apa ya? Ntar kalau gue bilang closing statement terlalu serius lagi. Dikasih inilah sebelum berpisah ngasih kesan lagi, ngasih kata-kata lah apa kayak gitu. Ngasih pesan-pesan singkat lah. Ngasih Dudu juga jadul kan sebenarnya. Iya. Dari untuk ucapan. Iya. Tadi manggilnya apa, Foodies? Foodpreneur. Apa kalian tidak bosan menjadi miskin? Ayo ikut workshop kita. Apa sih? Apa? Tetap jualan loh dia. Oh iya. Apakah Anda mau makanan bekerja untuk Anda? Emang bisa. Aduh. Ya udah. Atau mau apa nih? Closingnya mau apa nih? Ya satu lagu lah Pak. Closingnya. Ya udah, silakan. Panjang dong, sejam lagi. Aduh. Gini banget ya. Siap. Aduh. Apa? Silakan Pak Mike, gantian Pak Mike. Boleh. Apakah Anda bosan miskin dari dagangan Anda tidak laku-laku? Apalagi dagangan makanan ya. Ayo ikut workshop kita. Nanti diajarin gimana caranya impressionnya 1 juta per post. Gimana tuh coba? Nah, ikut dong. Iya dong. Sama nanti di peserta terpilih ada collab-nya ya, jangan lupa ya itu ya. Iya dong. Kapan lagi coba bisa collab sama Invia, oke? Mike, ada yang mau ditambahin? Jangan lupa ikut Foodpreneur, jangan lupa ikut workshopnya Pak Gatot. Mike kasih. Kan ada yang Mike juga. Nanti bisa dapat 1 juta Udah, pokoknya kontennya bagus, keren. Pokoknya intinya harus ikut ke kelasnya Foodies, di mana ada nanti sesinya Gatot sama sesinya Mike. Pokoknya dua-duanya akan ngajarin konten, satu kolaborasi. Oke?
Oke, paling segitu dulu. Thank you banget udah nemenin ngobrol-ngobrol. Ketawa-ketawa nggak jelas juga. Ketawa-ketawa nggak jelas juga. Ya, semoga nanti ke depannya kalau diminta sharing lagi masih mau ya. Mau lah ya. Mau dong. Awas lo kalau Mike mau banget dia. Mbak, ready Mbak, support. Oke, kalau gitu. Apa? Saya support banget. Oh, support. Kita mah ready anaknya, siap. Oke, Tatat. Oke. Tatat, gue mau buka dulu ya. Tiba-tiba kok ada yang nanya lagi ya. Sebentar. Tapi kayaknya nggak ada yang benar deh. Pertanyaannya kayak nggak ada yang benar. Udah. Guys. Ya udah, oke, paling gitu ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang juga udah pada nonton. Thank you juga buat Pak Gatot, Bro Gatot, sama Pak Mike, Pak Mike gitu kan. Dan juga buat teman-teman, aku paling mungkin titip salam kali ya sama teman-teman di Invia kali ya. Siap, thank you Mbak. Oke, paling kalau gitu thank you juga buat semua yang udah nonton. Dan semoga sharingnya itu bisa menghibur, menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua juga. Oke, paling segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus ke bisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Thank you.